Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta podcast Mansa by Man1 Kota Probolinggo Bisa. Kali ini kita akan berinteraksi langsung dengan profil pemuda yang sukses menjadi anggota DPRD Kota Probolinggo yang kebetulan juga alumni Man1 Kota Probolinggo. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sibro Malisi SSMSI. Assalamualaikum Bapak Sibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesehatan setelah sekian lama berjanji untuk segera datang ke Man1 karena kesibukan saya. Akhirnya saya baru hari ini bisa memenuhi undangan madrasah dan terima kasih dan penghargaannya. Kami masih diingat sebagai alumni. Ya, Begitu pasti. ya. Karena bagaimanapun saya menganggap saya harus selalu ingat ke Man1 karena di sini saya dididik. Alhamdulillah ya. Mungkin bisa diceritakan Bapak Sibro ini mulai tahun berapa ya menjadi anggota DPRD dan sudah periode keberapa? Ya terima kasih. Nama saya Sibro Malisi, mungkin takut banyak yang ada yang tidak tahu ya. Saya Sibro Malisi nama asli. Saya itu alumni Man1 Kota Probolinggo, lulus tahun 2007. 2007. Ya, tahun 2007 saya hari ini menjadi anggota DPRD Kota Probolinggo dari fraksi Nasdem. Oh, Nasdem ya. Itu sudah tahun ke-6. Berarti saya menjadi anggota DPR sudah 2 periode, mulai tahun 2019 sampai dengan 2024. Kemudian saya nyalon lagi dan terpilih kembali untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Gitu. Luar biasa ya, luar biasa. Ini alumni hebat juga ya. Amin, amin. Ya, saya masih ingat dulu jadi MC ya. Pinter. Public speakingnya memang bagus sekali. Terus ini selama berpendidikan ya, mengenyam pendidikan di Man1 Kota Probolinggo, adakah nilai-nilai ya, nilai-nilai yang mempengaruhi karakter ya, mempengaruhi karakter Anda, tugas Anda yang membantu tugas Anda sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo? Bagi saya, memilih orang tua saya tepat menempatkan saya pada lembaga pendidikan di Man1 Kota Probolinggo ini, Bu Elia. Karena saya, kalau hari ini mungkin anak-anak kita ketika duduk di SMA belum bisa merasakan asas manfaatnya nih ketika kita sekolah di madrasah. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sering berinteraksi dengan banyak orang, apalagi berkaitan dengan kebutuhan publik, maka disinilah sebenarnya pentingnya kita memilih madrasah sebagai salah satu jenjang pilihan pendidikan kita ketika kita ingin menyekolahkan putra-putri kita. Saya di Man1 ini kebetulan aktif di OSIS, kemudian aktif di Pramuka, gitu ya. Kemudian aktif di apa? Kalau dulu kampus bukan sih, tempat agama ini apa namanya? Apa kalau remaja Mas di Man1. Di sini saya diajari bagaimana memimpin sebuah organisasi kira-kira dengan bimbingan para bapak dan para ibu guru pada waktu itu. Saya diajari lebih lebih dewasa. Di usia itu saya sudah memimpin beberapa kelompok-kelompok kecil di siswa Man1 Kota Probolinggo ini. Nah, itu juga menempatkan saya akhirnya ketika saya sudah menjadi anggota DPR, saya jauh bisa lebih, ini hemat saya dan apa yang saya rasakan, bisa lebih mengerti bagaimana menghadapi persoalan dengan teman sebagai anggota DPR, bagaimana juga menghadapi persoalan dengan masyarakat yang lebih luas. Dan ilmu itu saya dapat ketika saya mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Probolinggo. Karena saya beranggapan begini, sekolah dasar itu tempatnya adalah kita masih belajar membaca dan menulis, begitu ya. Ketika SMP masih proses adaptasi, tapi ketika SMA, di SMA ini benar-benar cara kita menjadi dewasa. Karena di usia SMA kelas 3 kita sudah tidak dianggap anak-anak di mata hukum, begitu ya. Kita sudah punya KTP, sehingga setiap langkah yang kita lakukan di SMA ini merupakan langkah yang akan kita ambil sendiri dampaknya. Nah, di situ saya dulu belajar
hingga akhirnya menurut saya menjadi pribadi yang mudah beradaptasi akhirnya begitu ya. Pun demikian ketika saya di MAN 1 Kota Probolinggo ini, saya juga diajari pendidikan. Ya. Saya kebetulan alumninya juga pernah mengenyam madrasah semua. Jadi ketika sekolah dasar saya madrasah, kemudian ketika MTS saya itu adalah madrasah, baru kemudian MAN ini juga madrasah. Saya jadi berkelanjutan. Nah, tapi baik yang dari SMP ataupun yang dari MTS, kalau saya hari ini punya anak, maka pilihannya memang harus di MAN begitu ya. Kenapa? Di MAN itu kita diajari 2 ilmu sekaligus yang hari ini sudah jarang kita temukan. Ini cerita sosial, kondisi sosial hari ini Bu Eli ya. Pengamatan saya banyak hari ini yang belum bisa belajar mengaji misalkan di usia SMP karena kita tidak dididik mengaji begitu ya. Maka sementara di MAN 1 saya masih ingat betul bagaimana gurunya sangat telaten, diajari mengaji begitu ya. Kemudian sholat duha diwajibkan begitu ya. Nah, itu adalah ilmu yang akan berbarokah dan bermanfaat ketika kita sudah hidup di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Maka saya kira itu pesan saya hal yang saya rasakan tidak ada salahnya, dan saya bahagia dan merasa beruntung karena orang tua saya menempatkan dan memilih sekolah MAN 1 Kota Probolinggo sebagai pilihan sekolah gitu ya. Barokah sekali ya. Nah, kemudian gini, kalau Pak Sibro ini kan banyak berkecimpungan dengan masyarakat ya. Nah, pasti tantangannya ada. Yeah. Tantangannya apa ya, terutama bidang menghadapi masyarakat, kemudian cara mencegahnya bagaimana dengan bekal pendidikan di madrasah. Ya betul Bu. Jadi ketika saya, ini kan korelasi kan begitu ya. Jadi saya hari ini banyak dihadapkan pada persoalan masyarakat ya, mengadu kan begitu ya. Mengadu terhadap suatu ketika dia ingin mendapatkan pekerjaan. Masyarakat kan begitu ya. Suatu ketika juga ingin mendapatkan bantuan, begitu ya. Kompleks ya. Jadi bahkan anggota DPR ini seolah-olah menjadi Tuhan kedua. Begitu kalau saya boleh menyimpulkan, akhirnya Tuhan kedua setelah Allah, begitu ya. Tapi bukan bermaksud menyamakan ya. Tapi kira-kira orang akhirnya beranggapan begitu. Kenapa? Karena pasti bisa katanya menjadi anggota DPR ya. Padahal tidak begitu. Kita ada kewenangan yang terbatas kan begitu ya. Tapi ketika saya dulu kembali ketika saya sekolah di MAN 1 Kota Probolinggo, saya pada waktu itu kan dididik, sekali lagi dididik. Pada waktu itu suatu contoh ketika Idul Adha, misalkan Bu Eli ya. Idul Adha saya oleh sekolah di MAN 1 diberikan kewenangan pada waktu itu menarik iuran, kan begitu ya. Iuran kepada siswa dan siswi. Iuran untuk belajar, saya masih ingat almarhum Pak Wahid ya, belajar untuk berkurban. Jadi iuran. Nah, di sini kan problemnya ada yang tidak bayar, ada yang bayar. Nah, itu adalah problem yang mungkin jarang dihadapi di usia saya begitu pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya tentu minta bimbingan kepada guru di MAN 1 Kota Probolinggo. Akhirnya muncul yang memang tidak mampu kan begitu ya, tidak perlu bayar kan begitu ya. Yang mampu kita tagih kan begitu ya. Itu kan sebenarnya pendidikan kasat mata, tapi kalau tidak diajari tidak akan tercipta. Nah, pada waktu itu saya sudah diajari sehingga ketika saya sudah bekerja begitu ya, hari ini bekerja, ilmu itu bisa saya terapkan di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi transfer ilmu dari pendidikan ya, betul, di madrasah luar biasa ya. Jadi tertanam di hati ya. Tertanam di hati ya. Nah, kemudian ya, kalau melihat sifat terjamnya di masyarakat sebagai anggota DPRD itu ya macam-macam ya, kompleks ya. Sekarang pesannya Pak Sibro ini kepada ya siswa madrasah yang mungkin ingin ya menapai jejak seperti Pak Sibro menjadi pemimpin pemuda di masa depan, pesannya apa? Ya, jadi ketika saya sekolah di madrasah, guru itu selalu menanamkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Meskipun tidak bisa dinilai dari materi, tapi ada rasa bahagia, ada bangga begitu pada diri kita ya, bahwa
keberadaan kita secara pribadi ini dapat bermanfaat untuk orang lain. Nah, gitu ya. Nah, ketika sudah begitu, maka hal tersebut bisa kita rasakan, bisa kita pelajari, begitu ya. Tentu menurut saya di Man 1 Kota Probolinggo. Maka saya juga berpesan kepada siswa yang hari ini sekolah di Man 1 Kota Probolinggo yang punya pendidikan, tempatkanlah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Probolinggo di hati kita. Jangan pernah menganggap bahwa Man 1 itu tertinggal. Ketika cara berpikirnya begitu, maka justru itu akan terdoktrin pada diri kita bahwa kita akan tertinggal, kan begitu ya. Tapi ketika kita menempatkan madrasah atau Man 1 Kota Probolinggo ini sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan bermartabat, maka saya yakin kita juga akan menjadi manusia yang akan berkelas, begitu ya. Nah itu, jadi kepada siswa, ayo bermimpi, silahkan bermimpi. Yang ingin melanjutkan kuliah, jangan pernah takut untuk memilih pendidikan tinggi yang berkualitas. Bagi yang hari ini memiliki anak kelas 3, SMP atau MTS, jangan ragu untuk sekolah di Man 1. Begitu ya. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memilih salah satu pilihannya adalah di Man 1 Kota Probolinggo. Saya yakin guru-gurunya sama saya. Jadi saya juga jangan sampai berpikir, oh kalau di Man 1 begini, di sekolah ini begini, di sekolah ini begini. Saya berpikir dulu juga di Man 1 diajari. Saya kan betul saya pada waktu itu bahwa saya juga sarjana katanya guru kan, guru saya. Berarti kualitas sekolah A dengan sekolah B sama. Ilmu yang ditransfer juga sama. Tinggal bagaimana kita. Makanya ada pepatah kan, sejelek-jeleknya tempat mutiara, mutiara itu akan tetap bersinar. Maka sebenarnya yang menjadikan kita akan menjadi lebih baik bukan terletak pada orang tapi pada diri kita. Nah, di Man 1 saya yakin akan lebih diasah sehingga bisa menjadi siswa yang berprestasi. Kira-kira begitu lah, Amin. Jadi ya dari diri juga dari lingkungan. Lingkungan, betul ya. Bagus sekali ya. Terima kasih ya Pak Sibro sudah meluangkan waktu ya untuk berdiskusi ya, sehingga bisa menginspirasi bagi masyarakat, terutama juga yang mau ya atau bimbang dengan Man 1. Ketika Pak Sibro mengatakan ya boleh diasumsikan ya, jadi kalau pilih Man 1 Kota Probolinggo jangan ragu lagi karena tetap ada kualitas ya, kemudian secara dunia akhirat ya. Jadi pendidikan agama. Saya ya terakhir saya melihat kan begini Bu, dulu di zaman saya Man 1 ini tidak seperti hari ini. Begitu ya. Mungkin mampu mencetak siswa seperti saya. Nah, dengan hari ini, ini kan suatu kebanggaan. Saya berbangga diri. Oh ternyata Man 1 sudah punya fasilitas seperti hari ini kan begitu. Belum ada. Maka ketika sudah fasilitas selengkap hari ini, saya yakin siswa-siswa Man 1 akan jauh bisa lebih dari seorang Sibro Malisi kalau Yang penting optimis kan begitu ya. Tidak berpikir pesimis ya repot sudah gitu. Pokoknya optimis begitu ya. Optimis, positif thinking, semangat ya. Seperti Pak Sibro ini ya. Saya ingat sekali dulu waktu jadi siswa ya, memang semangatnya tinggi dalam belajar. Ya terima kasih atas kehadirannya ya, sudah meluangkan waktu. Semoga sukses. Amin. Nah, untuk periode berikutnya tetap insya Allah. Kita sebagai guru juga mendoakan semoga sukses. Ya terima kasih ya Pak Sibro. Demikian tadi Sobat Podcast Mansa by Man 1 Kota Probolinggo Bisa. Kita sudah mendapat ya ilmu, kemudian ya mendapat pencerahan ya, bagaimana manusia itu sebenarnya untuk menempuh ilmu itu di mana-mana bisa diikuti, bisa kita pelajari, apalagi ilmu dunia dan akhirat harus seimbang ya. Bisa diraih di Man 1 Kota Probolinggo. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi masyarakat di kota maupun Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.